Selamat siang adik-adik calon mahasiswa Sipil Kendal. Perkenalkan, saya Livana. Saya dosen keperawatan jiwa di Sipil Kendal sejak 2017 hingga saat ini. Saya alumni S1 di Stikers Surya Global Yogyakarta dan S2 dan spesialisnya di Universitas Indonesia, lulus tahun 2015. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan pendidikan karakter yang meliputi pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus dan jejak dalam berkomunikasi. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter. Karakter merupakan watak atau tabiat akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebencian yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk berpikir, bersikap, dan berperilaku. Ya, landasan teori terkait dengan konsep pendidikan karakter ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Adapun fungsi dari konsep pendidikan karakter dan berbudaya ini adalah pengembangan, di mana pengembangan potensi dasar peserta didik agar berhati baik, berpikir baik, dan berperilaku baik. Nah, di mana pengembangan ini akan dilanjutkan dengan perbaikan untuk memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyaring, di mana individu mampu menyaring budaya-budaya yang positif terkait dengan budaya yang ada di lingkungannya, sehingga dapat kompetitif dalam pergaulan baik secara nasional maupun internasional. Ya, tujuannya yaitu mengembangkan potensi yang afektif, mengembangkan kebiasaan dan perilaku. Selanjutnya yaitu menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sehingga dapat diaplikasikan dalam pembelajaran ataupun di masyarakat. Selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang lebih mandiri, kreatif, gitu ya, serta jujur, penuh kreativitas, bersahabat, sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat dan di lingkungan tersebut. Ya, apa saja sih nilai-nilai budaya dan karakteristik berbangsa yang ada, yaitu religius, jujur, mempunyai toleransi, terus disiplin, mempunyai kerja keras, kreatif, terus ada mandiri, demokratis, rasa ingin tahu itu aja, terus selanjutnya yaitu semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai, serta bersahabat, serta komunikatif. Nah, ini penting sekali terkait dengan komunikasi, karena ini merupakan dasar ketika individu akan berperilaku di dalam masyarakat. Selain itu juga cinta damai dan gemar membaca ini juga sebagai konsep pendidikan sebagai individu yang mempunyai budaya dan karakteristik. Ya, selain itu juga ada peduli lingkungan. Kenapa peduli lingkungan ini juga menjadi konsep pendidikan dalam karakter individu? Karena sikap tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan. Jadi bagaimana kita menjaga lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah peduli sosial. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, di mana pada saat ini banyak sekali individu yang lebih sibuk dengan gadgetnya ya dibanding dengan lingkungan di sekitarnya. Bisa kita lihat di lingkungan kita atau mungkin teman-teman sendiri ketika berkumpul-kumpul dengan temannya ya tampaknya kumpul gitu berempat, berlima gitu. Tetapi di situ pada sibuk megang HP-nya sendiri dan seperti generasi tunduk saat ini, yaitu banyak pada tunduk patuh gitu, tetapi patuh pada HP-nya. Nah, ini sebaiknya dapat dikurangi. Jadi kita tahu kapan kita harus menggunakan gadget, kapan kita harus bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, yang penting lagi yaitu tanggung jawab. Dari 18 nilai karakteristik budaya terkait dengan karakteristik individu ini, mana yang penting? Semuanya penting dan perlu diintegrasikan agar menjadi individu yang mempunyai gambaran diri yang profesional. Jadi capaiannya yaitu gambaran diri yang profesional. Karena gambaran diri profesional saudara itu akan menentukan apa yang saudara pikirkan saat ini. Jadi itu sangat penting sekali.
Nah, sehingga itu akan berdampak pada sukses atau gagalnya individu. Jadi hubungan apa saja yang dipikirkan, terus bakatnya. Nah ini, jadi orang sukses itu tidak hanya apa didasarkan pada bakat, tetapi 85% dari hasil riset itu dikaitkan dari hubungan dengan apa yang dia pikirkan. Jadi tidak hanya bakat hanya 15%. Ya, selanjutnya yaitu positif, gambaran diri yang positif dan gambaran diri yang negatif itu bisa kita lihat dari optimis, cara berpikir yang optimis ataupun pesimis. Jadi ketika kita mampu berpikir secara optimis, maka dia sedang menunjukkan bahwa dia mempunyai gambaran yang positif. Tetapi ketika dia menampilkan dirinya berpikir yang negatif atau pesimis, maka gambaran diri pada individu itu adalah negatif. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, bagaimana strategi pengembangan gambaran diri ini? Nah, kita ada 4 gambaran diri yang perlu ditetapkan, yaitu tetapan tujuan. Jadi mulai saat ini tetapan tujuan mau kemana, mau dibawa kemana. Nah, dalam menentukan tujuan tersebut, kita juga punya tanggung jawab diri. Jadi apa yang kita tujukan itu mempunyai ada tanggung jawabnya, seperti itu. Selanjutnya, tujuan karir dari profesional. Kalau teman-teman sudah masuk ke Stikes Kendal, sudah menentukan bahwa saya ingin menjadi seorang perawat, mau menjadi kesehatan masyarakat, mau seorang farmasi, ya berarti ya sudah dijalankan saja sesuai tujuan awal kalian. Terus selanjutnya yang tidak kalah penting, dan ini sangat penting sekali, lakukan asesmen diri. Jadi kita penting sekali untuk melakukan asesmen pada diri kita sendiri. Ya, tetapkan tujuan. Ini bagaimana cara kita menetapkan tujuan? Yang pertama yaitu dengan menuliskan. Jadi dimulai dari tuliskan dulu. Tuliskan dulu apa tujuan kalian. Setelah itu ucapkan berkali-kali. Nah, selanjutnya kalian bisa mengafirmasinya. Mengafirmasi dari apa yang kalian ucapkan tadi. Kenapa ya saya harus seperti itu? Seperti itu. Terus visualisasikan dan mimpikan. Nah ini penting. Jadi mimpi itu salah satu cara untuk menentukan tujuan yang telah kalian tentukan. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah tanggung jawab diri. Tanggung jawab diri di sini adalah bagaimana individu mampu bekerja keras. Jadi bekerja keras itu merupakan salah satu bukti ya bahwa individu itu bertanggung jawab. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin di sini yang jelas terkait dengan waktu. Kapan harus mengerjakan tugasnya, kapan harus istirahat, kapan harus bermain. Jadi sudah bisa mengontrol diri dan menjadwalkan kapan dirinya melakukan apa. Seperti itu. Selanjutnya yaitu menghargai otoritas. Nah ini juga penting. Selanjutnya yaitu mengikuti regulasi dan aturan. Ya aturan-aturan yang ada di lingkungan ini juga perlu ditaati sebagai salah satu tanggung jawab diri. Jadi tidak seenaknya sendiri, tidak membuat peraturan sendiri. Jadi kita memang harus mengikuti regulasi dan aturan yang ada di lingkungan kita yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu tujuan karir profesional. Nah, bagaimana kita melakukan itu, strateginya yaitu tuliskan lagi, terus kita harus komitmen. Kalau kita memang tujuannya itu, ya kita harus komitmen. Bagaimana salah satu cara agar itu tercapai? Oh, dengan cara yang ini, ya kita harus komitmen. Seperti itu. Misalnya kalian menetapkan saya masuk Stikes Kendal, saya ingin berprestasi, saya ingin mempunyai IPK yang kumlot, gitu ya. Berarti kalian harus belajar dengan kerja keras, kalian harus mengikuti aturan yang ada, dan kalian harus komitmen mengikuti kuliah. Misalnya dijadwalkan meskipun nanti di peraturan 75% kehadiran, tetapi karena kalian komitmen ingin mendapatkan IPK yang kumlot, maka kalian harus kalian sendiri menetapkan dalam diri kalian, saya harus hadir 100%. Nah, itu salah satu komitmen yang perlu diterapkan dalam diri kalian. Yang selanjutnya adalah kalian harus mempunyai mental, emosional, dan fisik yang yang baik gitu ya. Jadi pikiran yang untuk mendapatkan fisik yang baik, berarti kita menerapkan
psikis yang baik. Jadi psikis itu mempengaruhi diri kalian. Ingat ada konsep psikoneuroimunologi di mana psikis itu mempengaruhi sistem saraf kalian. Jadi ketika kalian berpikir positif, maka sistem saraf di dalam tubuh kalian akan bekerja secara maksimal sehingga daya tahan tubuh akan kuat. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya ketika pikiran kita kalian negatif, maka sistem saraf di dalam tubuh akan bekerja tidak maksimal sehingga daya tahan tubuh kalian akan menurun. Seperti contohnya, misal ketika kita menemui orang yang sedang sakit, otomatis daya tahan tubuhnya akan turun. Nah, ketika daya tahan tubuhnya turun, maka dengan pikiran yang positif, maka sistem sarafnya akan meningkat sehingga daya tahan tubuh akan meningkat. Nah, dari situ individu tersebut akan berada dalam kondisi sehat yang seperti itu. Nah, misalkan sakit ya masih tetap seperti itu, atau bahkan malah akan sembuh karena daya tahannya meningkat. Nah, berbeda ketika orang sakit, daya tahan tubuhnya otomatis sedang menurun, terus ditambah dengan pikiran yang negatif, tidak bisa menerima keadaan, terus menyalahkan lingkungan. Nah, inilah yang akan membuat daya tahan tubuh menjadi menurun karena pikirannya tadi negatif, sistem sarafnya juga akan bekerja secara negatif, tidak maksimal, sehingga daya tahan tubuh akan menurun. Akibatnya apa? Akibat yang akan didapatkan yaitu tubuh akan menjadi lemah, penyakitnya akan bertambah, atau bahkan memperparah penyakit yang diderita. Sehingga pikiran positif itu sangat penting untuk kita yang sehat, yang maupun yang sedang sakit. Jadi kapanpun kita harus berpikir positif seperti itu. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu melakukan asesmen diri. Ya, asesmen diri ini adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Pengetahuan kita sampai mana sih? Kita seberapa tahu tentang masalah itu? Terus bagaimana praktek kita? Apakah yang kita ketahui itu sudah kita lakukan atau belum? Nah, selanjutnya yaitu adalah penampilan. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana kita berkarakter. Jadi penampilan itu memang penting ya, gitu. Jadi cara orang menggunakan baju, bagaimana orang itu menggunakan kacamata, itu juga akan mempengaruhi diri individu. Jadi bentuk kacamata itu juga bisa mempengaruhi, cara berjilbab juga bisa mempengaruhi individu tersebut. Jadi ini juga penting. Selanjutnya yaitu adanya kompensasi. Nah, ini kompensasi juga harus diketahui bahwa apapun yang dilakukan, misalnya kalian punya inisiatif dalam melakukan apapun, kalian juga tahu berarti ketika ada kalian mempunyai inisiatif, berarti kompensasinya salah satunya adalah pasti akan ada resiko dari inisiatif yang kalian lakukan tersebut. Selanjutnya adalah kontribusi dari profesional atau profesi. Nah, ini perlu ada kontribusi, di mana ketika kita akan melakukan perubahan atau tadi didukung dengan kompensasi yang ada, komitmen kita dan sebagainya, tetapi tidak ada kontribusi untuk profesi, ini juga tidak akan maksimal, sehingga kontribusi dari profesi pun juga perlu dilakukan. Selanjutnya adalah komunikasi. Nah, ini komunikasi tadi sudah saya sampaikan bahwa komunikasi adalah dasar dari segala yang akan membantu kalian. Kalian pintarnya kayak apa, kalau tidak punya komunikasi yang baik juga akan dinilai negatif oleh orang lain. Nah, selanjutnya yaitu adanya pengembangan terus-menerus. Nah, ini kenapa pengembangan diri terus-menerus? Karena ilmu pengetahuan perlu kita tingkatkan, jadi kita memang harus terus-menerus untuk mengembangkan diri. Jadi selama kita masih bernafas, maka kita harus terus berkembang apapun itu. Kita salah satu berpikir optimis, nah seperti itu. Jadi kita tidak boleh berhenti berharap. Jadi harus terus-menerus mengembangkan diri kita, baik dalam pengetahuan, perilaku, dalam menentukan tadi komitmen diri kita dan sebagainya. Jadi itu memang harus dikembangkan terus-menerus. Ya, selanjutnya yaitu komunikasi. Nah, ini tadi saya sudah menyampaikan bahwa komunikasi ini merupakan dasar ya dalam bertindak. Nah, apa sih itu komunikasi? Merupakan komponen dasar dari hubungan antar manusia, di mana mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu pertukaran informasi atau mempengaruhi orang lain.
Yang selanjutnya yaitu kalau kita perawat, maka interaksi perawat dan pasien ini juga menghasilkan informasi untuk perawat tersebut. Jadi intinya komunikasi dilakukan untuk memberikan informasi antara penerima informasi tersebut. Ya, selanjutnya yaitu ya, secara umum terkait dengan komunikasi ini merupakan suatu kerjasama, bukan menukar terkait perilaku, pikiran, pengalaman, dan hubungan saling percaya. Jadi dengan adanya komunikasi ini akan membentuk suatu hubungan saling percaya. Kalau di ilmu keperawatan ada BHSP gitu ya, bina hubungan saling percaya. Ya, dengan adanya komunikasi juga akan menyelesaikan suatu masalah. Nah, contohnya saja misalnya marah. Ketika kita marah, tidak hanya ditunjukkan secara non-verbal gitu ya, apalagi di era yang sekarang ini. Kalau dulu zaman saya masih kecil, ketika orang tua dengan tatapan tajam, dengan perilaku yang mata agak melotot dan wajahnya tegas, melihat kita gitu, kita sudah merasa oh ini bapak saya sedang marah gitu. Tapi saat ini ketika kita melotot ke anak misalnya ya, kadang mereka tidak paham kalau kita sedang marah, malah ditanya ngapain gitu ya. Nah, makanya komunikasi itu tidak hanya dilakukan secara non-verbal, tetapi disampaikan juga secara verbal. Jadi marah pun juga disampaikan. Jadi halo mbak, saya sedang marah sama kamu, saya kecewa sama kamu. Nah, itu disampaikan. Ya, tujuan komunikasi yaitu membangun relasi, memberi informasi atau meningkatkan kesadaran, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Ya, selanjutnya sikap dalam berkomunikasi ini yang perlu diperhatikan yaitu gerakan tubuh, jarak dalam berkomunikasi, adanya sentuhan, diam, ini juga perlu karena untuk mendengarkan lawan bicara kita. Terus volume dan nada suara juga ini perlu diperhatikan. Ketika kita berkomunikasi dengan orang banyak, tetapi suara kita pelan, maka informasi yang disampaikan juga tidak akan diterima. Atau ketika kita memberikan informasi dengan nada suara yang rendah atau nada suara yang tinggi, ini juga akan mempengaruhi. Nah, jadi nanti ada teknik-tekniknya, mungkin nanti ketika pembelajaran di Speaker Tunggal akan dibahas lebih lanjut bagaimana cara kita berkomunikasi. Karena komunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan teman, itu juga akan berbeda. Misalnya dengan orang yang lebih tua, kita akan lebih banyak mendengarkan dibanding kita harus memberikan informasi. Tetapi ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak gitu ya, maka kita harus setidaknya sejajar dengan mereka gitu. Apalagi dengan remaja, nah ini juga akan berbeda. Nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut komunikasi kepada tahapan usia masing-masing. Ya, selanjutnya gerakan tubuh. Nah, ini sikap tubuh dalam memberikan atau berkomunikasi ini juga mempengaruhi gitu ya. Jadi misalnya dengan tangan tertutup seperti ini, dengan tangan terbuka itu juga akan mempengaruhi. Jadi kita akan bisa melihat ekspresi wajah gitu ya. Ketika komunikasi, ekspresi wajahnya tidak ada tersenyum, atau mungkin ketika komunikasi mau ngobrol sama lawan yang diajak komunikasi, tetapi pandangannya tidak ke lawan komunikasi, orang yang diajak komunikasi, tetapi mengarah ke HP. Nah, ini salah satu tanda bahwa individu tersebut tidak menghargai orang yang diajak komunikasi. Apalagi komunikasi ini sudah dua arah, gitu ya. Beda ketika komunikasi disampaikan oleh publik gitu, mungkin sambil memegang HP itu masih wajar. Tapi ketika komunikasi itu dua arah, salah satu lawan komunikasi kita menggunakan HP tanpa adanya ekspresi wajah, tanpa adanya pandangan yang diperhatikan. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa orang yang diajak komunikasi tersebut sedang tidak menghargai kita, seperti itu. Sebaiknya maka komunikasi mungkin bisa ditunda dulu kalau menurut saya seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu tersenyum. Tersenyum itu penting karena meskipun tidak semua orang mudah untuk tersenyum, tapi usahakan tetap untuk tersenyum. Kontak mata, nah ini tadi ya salah satunya, kontak mata itu bukan berarti memandang, melihat, melotot, tetapi paling tidak tetap memperhatikan lawan bicara kita. Terus tidak melipat tangan, yang tadi saya contohkan, tidak melipat tangan, tidak menghilangkan kaki. Nah ini, karena ini salah satu dari sikap bahwa orang yang diajak komunikasi ini
dia menyombongkan diri gitu ya, tidak membuka dirinya terhadap lawan bicaranya tadi. Terus atau mungkin memasukkan tangan ke dalam kantong. Nah ini salah satu gerakan tubuh yang tidak tepat dalam berkomunikasi. Selanjutnya jarak. Nah ini jarak intim ya dalam komunikasi kurang lebih 50 cm. Tapi karena sekarang sedang pandemi COVID, berarti jarak komunikasi ini tidak berlaku gitu ya. Malah sekarang kalau perlu tidak ketemu seperti itu. Ya pribadi ini 50 sampai 120 cm, ketika konsultasi sosial ini 275 cm. Nah, ketika kita misalnya contoh saya perawat jiwa dengan pasien gangguan jiwa gitu ya, ketika komunikasi ini saya mencontohkan saat tidak pandemi ya, jadi harus berkomunikasi bertatap muka, menggunakan meja, jadi tidak ada komunikasi antara pasien dan perawat itu duduk sejajar di sampingnya, tapi tetap harus bertatap muka, paling tidak ada jarak di sana. Apalagi untuk pasien gangguan jiwa paling tidak 2 lengan ya gitu. Kenapa seperti itu? Karena salah satu trik agar kita tidak cedera seperti itu, karena kita juga nggak tahu emosi yang ditampilkan dari pasien kita tadi. Ya, terus sentuhan. Nah sentuhan ini juga mempengaruhi komunikasi. Jadi ketika pasien kita misalnya sedih gitu ya, kita tidak perlu banyak bicara, cukup menepuk bahunya. Atau mungkin dengan ketika kita bertemu dengan bersalaman. Tapi untuk masa pandemi ini tidak berlaku ya, kita memang untuk mematuhi protokol kesehatan tidak bersalaman. Tetapi salah satu contoh yang ada yaitu dengan tadi sentuhan itu juga akan mempengaruhi komunikasi. Atau bisa saja ketika kita memberikan apresiasi atau kita memberikan apresiasi tadi ya kepada orang tersebut, kita bisa menepuk tangan atau kita bisa mengangkat jempol bahwa kita menunjukkan bahwa kita memberikan apresiasi kepada orang tersebut. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu diam. Nah ini diam yang dimaksud adalah mendengar aktif. Jadi di sini ketika kita berkomunikasi, diam itu diperlukan. Jadi kita perlu menjadi pendengar yang aktif. Apalagi tadi yang saya sampaikan bahwa orang atau lawan bicara yang kita hadapi adalah lansia misalnya salah satunya, maka kita harus menjadi pendengar yang aktif. Tetap ada kontak mata. Nah ini volume suara dan nada suara ini juga akan berbeda. Misalnya volume suara tinggi, nadanya rendah karena lansia kan adanya kemungkinan ada gangguan pendengaran. Nah seperti itu. Jadi volume suaranya kita tinggikan, tetapi nadanya kita rendahkan. Ya, salah satu prasyarat, ini ada beberapa syarat dalam komunikasi. Tadi sikap positif, peduli terhadap pelanggan atau lawan bicara kita, budaya melayani. Nah, jadi ketika kita berkomunikasi, bagaimana kita menerapkan bahwa kita sedang melayani dia, gitu ya. Terus memberi rasa percaya bahwa apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita akan kita jaga rahasianya. Terus mendapat atau mampu mendapatkan informasi dari apa yang sedang kita komunikasikan tersebut. Terus melakukan interaksi dalam berkomunikasi tersebut. Ya, itu yang saya sampaikan terkait dengan komunikasi. Nah, tahapan komunikasi ini ada 4 tahap: prainteraksi, tahap berkenal atau orientasi, tahap kerja, dan terminasi. Nah, ini digunakan ketika kita atau tim kesehatan berkomunikasi dengan pasien, dengan keluarga, dengan tim kesehatan yang lain. Nah, kalau saat ini dikenal dengan istilah ISBAR gitu ya, introduction, situation, background, dan rekomendasi. Nah, ini digunakan pada tim kesehatan, jadi tidak hanya perawat, tetapi perawat dengan tim kesehatan yang lain menggunakan itu. Tetapi ketika pasien perawat misalnya komunikasi dengan keluarga dan pasien bisa menggunakan komunikasi terapeutik, yaitu dengan 4 tahap ini: prainteraksi, perkenalan, atau orientasi, kerja, dan terminasi. Jadi misalnya kalau prainteraksi itu adalah mempersiapkan diri, kalau misalnya ada alat-alat yang diperlukan maka ya disiapkan. Terus memperkenalkan atau orientasi, jadi kita harus tahu dulu siapa yang akan kita ajak bicara gitu ya. Terus kita perlu memperkenalkan diri dulu, perkenalkan saya Rifana, saya perawat di ruang ini, saya mahasiswa dari Sekedenggan yang sedang praktek di sini, nah seperti itu. Terus tidak lupa kita mengevaluasi perasaan dari lawan bicara kita. Gimana perasaannya pagi ini, gitu ya? Apa yang sudah dilakukan? Nah itu penting.
Nah, terus tadi setelah perkenalan kita menentukan tujuan, jadi tujuan untuk komunikasi itu ngapain gitu itu disampaikan. Terus baru tahap kerja ini sesuai dengan tujuan yang tadi disampaikan, terminasi. Nah, terminasi ini evaluasi dari apa yang sudah dikomunikasikan. Jadi sini termasuk validasi, sudah paham belum dengan yang disampaikan dan sebagainya. Dan tidak lupa di awal dan di akhir adanya salam. Nah, itu sangat. Ya, selanjutnya adalah terkait etika. Nah, etika mengirimkan pesan. Nah, ini ya yang sering terjadi. Karena selama ini pengalaman saya pribadi banyak mahasiswa yang kadang berkomunikasinya kurang tepat, sudah baik tapi kurang tepat. Nah, kita harus memperhatikan bagaimana etika diri kita, baik kita berkomunikasi dengan siapapun lah, gitu, tidak hanya dengan dosen, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang kita anggap lebih tua dibanding kita gitu ya. Jadi kita harus melihat dulu bagaimana atau apa saja yang kita perlu perhatikan. Yang pertama yaitu tentukan waktu dulu. Kira-kira ini jam 11 malam. Kalau saya menghubungi orang ini tepat nggak ya jam segini? Kalau misalnya sudah terbiasa, itu oke, nggak masalah gitu. Tetapi kalau ini adalah pertama kali menghubungi orang tersebut terus jam 11 malam gitu ya, mungkin ini tidak tepat, jadi kita harus memperhatikan. Tetapi kita juga harus memperhatikan juga kalau sekarang di sini jam 11, tapi saya mengirim pesannya bukan di Indonesia gitu, tapi di luar sana gitu, salah satu negara di mana negara tersebut sekarang itu baru jam 8 pagi, ya nggak masalah gitu. Tetapi kalau kita dalam satu negara, dalam satu waktu, terus waktunya tadi sudah malam, nah ini kayaknya kurang tepat untuk mengirim pesan tersebut. Apalagi pesan yang disampaikan itu bukan pesan yang darurat gitu ya. Nah, selanjutnya selain menentukan waktu, kita tidak boleh semena-mena juga terhadap orang yang kita ajak komunikasi tadi. Jadi, itu gitu ya, jam segini biasanya masih tidur, masih belum tidur. Nah, itu kalau memang sudah tahu kebiasaannya, nggak masalah. Tapi dengan tetap menyampaikan bahwa ada kata maaf misalnya yang mengganggu waktu istirahat, nah, seperti itu. Jadi itu salah satu tanda atau menunjukkan bahwa kerendahan hati kalian itu disampaikan di sana. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan bahasa yang formal. Jadi ketika mengirimkan pesan tidak hanya memperhatikan waktu, tapi pesan yang kita gunakan adalah bahasa yang formal. Yang formal ini maksudnya tidak menggunakan bahasa alay gitu. Misal pun harus disingkat, singkatan itu yang biasa, yang umum gitu. Misalnya kata yang gitu ya NYG gitu orang masih paham gitu. Tetapi ketika kalian menggunakan budaya kalian ya untuk digunakan komunikasi secara umum itu kurang tepat. Contoh misalnya ketika kita berkomunikasi dengan orang Sulawesi gitu ya, orang Sulawesi itu kan kalau misalnya menulisnya itu pakai X gitu ya. Nah, ketika kita gunakan itu ke orang yang bukan orang Sulawesi, mungkin dia nggak akan paham ini apa sih, misalnya katanya gitu, kata X ya gitu. Jadi hal itu juga perlu diperhatikan. Jadi gunakan bahasa yang formal, penulisannya juga yang memenuhi kaidah, misalnya singkat harus perhatikan kata itu. Terus ucapan salam. Nah, ini ucapan salam kita sebaiknya lengkap ya, tidak hanya as gitu. As itu dalam bahasa Inggris itu kan tidak pantas kalau nggak salah. Jadi ini perlu diperhatikan juga bahwa komunikasi ya salam. Misalnya pun kita tidak tahu kalau orang yang diajak bicara kita bukan non-muslim, atau kita tidak yakin kalau yang diajak komunikasi ada non-muslim, maka kita sampaikan selamat pagi, selamat sore, selamat siang dan sebagainya. Nah, dalam ucapan salam ini merupakan hal wajib ya, hal wajib siapapun yang akan kita ajak komunikasi, baik itu teman kita, baik itu orang tua ataupun dosen kalian. Terus perkenalkan diri dulu, karena tidak semua orang menyimpan nomor kalian, meskipun kalian sudah pernah menghubungi orang tersebut, tapi belum tentu orang tersebut akan men-save nomor kalian. Jadi perlu memperkenalkan diri dulu. Apalagi ketika yang kalian tulis di misalnya WhatsApp ya, di profil WhatsApp-nya tidak ada namanya gitu, tidak ada keterangan, tidak hanya nama tetapi tidak ada keterangan juga asalnya. Jadi sebaiknya tetap disampaikan bahwa Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rifana, saya mahasiswa Teknik Kendal, seperti itu. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu atau Bapak, bahwa tujuan saya
menghubungi ibu untuk ini misalnya, atau ingin kontrak waktu terkait dengan pembelajaran dan sebagainya. Jadi apapun tujuan kalian, tetap di awal ucapkan salam dulu, terus perkenalkan dirinya, terus tuliskan tujuan secara singkat dan jelas. Jadi tidak perlu banyak pesan yang disampaikan, tetapi di situ hanya cukup singkat dan jelas. Karena kalau banyak-banyak juga yang akan menerima pesan itu juga malas membacanya, gitu. Jadi perlu diperhatikan sikap singkat dan jelas. Selanjutnya yaitu jika kalian membutuhkan jawaban, maka boleh disampaikan bahwa mohon konfirmasinya, namanya seperti itu. Terus tidak lupa lagi tadi yang sudah saya sampaikan di depan bahwa permintaan maaf. Nah, salah satu perlu ditambahkan ketika kalian berkomunikasi bahwa dengan mengucapkan atau permohonan maaf ini kalian menunjukkan bahwa adanya kerendahan hati ketika kalian mengirim pesan. Nah, selanjutnya yaitu diakhiri dengan salam. Nah, itu salah satu etika dalam mengirim pesan kepada orang lain yang perlu kalian perhatikan. Nah, ini mungkin bisa disampaikan di awal, tapi ketika sudah komunikasi itu berlanjut dalam waktu yang masih sama, tidak perlu mengulang-ulang itu lagi, gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya ini sudah ganti hari misalnya, maka perlu diulang lagi dengan tadi mengucapkan salam, memperkenalkan diri dan sebagainya, seperti itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.